Nah, kemudian kalau misalnya KKM-nya berubah lagi jadi 85, maka dia akan berubah lagi ya. Nah, kita lihat yang lulus hanya 1 orang. KKM diturunkan jadi 70. Nah, lulus semua jadi 73. Nah, yang tidak lulus hanya 1 orang. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat rumus lulus dan tidak lulus atau tuntas dan belum tuntas pada tabel Excel. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini tabelnya sudah saya siapkan. Seperti biasa, bagi teman-teman yang membutuhkan, silakan filenya bisa di-download pada deskripsi video. Nah, jadi di sini kita akan menentukan kelulusan atau ketuntasan siswa berdasarkan nilai akhir yang diperolehnya. Di mana jika nilai akhirnya telah mencapai KKM atau melebihi KKM, maka dia di sini dinyatakan tuntas atau lulus ya. Oke, kita mulai saja. Di sini kita klik pada sel K5. Kemudian di sini kita ketikkan rumus sama dengan if. Jadi kita menggunakan rumus if ya. Kemudian kita ketik kurung buka. Nah, rumus if itu membutuhkan 3 parameter. Parameter pertama adalah logical test. Logical test itu adalah syaratnya. Kemudian parameter kedua adalah value if true. Value if true itu adalah jika syaratnya terpenuhi, kita mau melakukan apa. Kemudian parameter ketiga adalah value if false. Value if false itu adalah jika syaratnya tidak terpenuhi, maka yang dilakukan adalah yang parameter ketiga ini. Kemudian ketiga parameter itu dipisahkan oleh titik koma atau koma ya. Jadi silakan teman-teman perhatikan pada panduannya. Jika di sini tertera titik koma, maka kita harus menggunakan titik koma. Dan jika di sini pada panduannya menggunakan koma, maka kita pun harus menggunakan koma untuk pemisahnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk logical testnya kita isi dengan syaratnya ya. Nah, syaratnya itu adalah nilai akhirnya harus mencapai KKM, atau dengan kata lain, nilai akhirnya harus sama dengan KKM atau lebih dari KKM. Sehingga rumusnya akan menjadi, kita klik sel nilai akhir, sel J5, kita klik, kemudian lebih dari sama dengan, kemudian ketikkan KKM-nya 75. Nah, kemudian ketikkan pemisahnya di sini karena menggunakan titik koma pada panduannya, jadi saya pun menggunakan titik koma. Nah, kemudian value if true kita isi dengan jadi jika syaratnya terpenuhi, kita mau melakukan apa atau kita mau memunculkan apa. Di sini misalnya keterangannya adalah tuntas atau belum tuntas ya. Jadi di sini kita ketikkan tanda petik ganda, kemudian tuntas, kemudian tanda petik ganda lagi. Nah, jadi jika value if true itu isinya adalah berupa kalimat atau kata atau teks ya, maka harus diapit oleh tanda petik ganda di kiri dan kanannya. Tapi kalau misalnya value if true itu adalah perhitungan, maka tidak perlu kita menambahkan tanda petik ganda di kiri dan kanannya, gitu ya. Oke, kita klik di ujung rumus, kemudian kita ketikkan lagi titik koma atau koma. Nah, kemudian di sini adalah value if false. Jadi jika syaratnya terpenuhi, maka di sini kita mau melakukan apa atau menampilkan apa. Di sini kita ketik saja tanda petik ganda belum tuntas. Kemudian tanda petik ganda lagi, kemudian kurung tutup. Nah, rumus ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, kurang lebih artinya adalah seperti ini ya. Jika nilai akhirnya sama dengan 75 atau lebih dari 75, maka dia dinyatakan tuntas. Jadi titik koma atau koma yang pertama artinya maka. Kemudian jika tidak, artinya jika tidak memenuhi KKM, jika nilainya tidak mencapai KKM, maka dia dinyatakan belum tuntas. Jadi titik koma atau koma yang pertama artinya maka, titik koma yang kedua atau koma yang kedua artinya jika tidak. Kurang lebih kalau saya artikan seperti itu ya. Oke, kita coba enter. Nah, untuk siswa pertama hasilnya tuntas karena dia nilai akhirnya 80 ya. Sekarang untuk rumus yang ke bawahnya cukup kita copy rumus saja. Caranya adalah kita klik pada sel K5 tadi yang sudah kita beri rumus. Kemudian tempatkan kursor rumusnya di sudut kanan bawah pada kotak yang kita beri rumus sampai berubah jadi tanda plus hitam seperti ini. Lalu kita drag ke bawah. Nah, bisa kita lihat bahwa ada 2 orang yang masih belum tuntas. Ternyata kalau kita cek nilainya, dia mendapatkan 70. Yang ini dia mendapatkan 74. Jadi masih kurang dari KKM. Nah, kemudian jika kita ingin agar keterangannya yang muncul di sini adalah bukan tuntas belum tuntas, tapi lulus atau tidak lulus. Nah, maka caranya adalah coba kita double klik lagi rumusnya pada rumus yang pertama di sel K5. Nah, di sini yang tuntas kita hapus, kita blok kemudian hapus, ganti dengan lulus. Kemudian yang belum tuntas kita blok lagi atau kita langsung delete atau backspace. Kemudian ketikkan tidak lulus. Logikanya sama seperti tadi ya. Jadi jika nilai akhirnya sama dengan 75 atau lebih dari 75, maka dia dinyatakan lulus. Tapi jika tidak, maka dia dinyatakan tidak lulus. Oke, kita coba enter.
kemudian klik lagi di sel K5, lalu kita drag sudut kanan bawahnya sampai ke bawah. Maka dia tetap yang tidak lulus itu adalah siswa yang keempat dan siswa yang ke-8. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin agar ketika kita mengubah nilai KKM yang ada di kotak ini, baik itu diturunkan atau dinaikkan, maka ingin langsung berefek juga pada kolom keterangannya. Jadi kalau misalnya kita naikkan jadi 80, kita ingin agar kolom keterangan juga langsung update bahwa nilai KKM-nya adalah 80. Jadi yang kurang dari 80, dia harus munculnya tidak lulus. Tapi ternyata kalau kita lihat ketika saya ketik KKM-nya 80, ternyata yang 76 masih dinyatakan lulus ya. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan perubahan pada rumusnya dengan cara mengarahkan nilai KKM-nya pada sel C1. Oke, caranya adalah kita hapus dulu yang ini ya. Nah, kemudian kita edit, double klik saja rumus yang paling awal, rumus yang pertama. Nah, di sini kita lihat KKM-nya masih kita ketik 75. Jadi caranya adalah yang 75 yang kita hapus. Nah, kita hapus, kemudian langsung saja kita klik sel C1 atau sel yang kita isi nilai KKM. Kemudian setelah kita klik, jangan lupa langsung menekan tombol F4 agar di sini sel C1 dia berubah menjadi sel absolut ya. Oke, saya ketik tombol F4 pada keyboard. Nah, yang tadinya C1 dia berubah jadi $C$1. Nah, kenapa alamat sel C1 atau alamat yang berisi nilai KKM itu harus kita set absolut atau harus kita tekan tombol F4? Nah, itu adalah karena agar ketika kita mengcopy rumus ini ke bawah atau ke tempat manapun, nah si referensi nilai KKM akan tetap mengacu pada sel C1, di mana sel C1 ini adalah berisi nilai KKM-nya. Oke, kita buktikan ya. Saya coba enter. Kemudian kita copy rumus seperti biasa, klik pada sel K5, kemudian kita drag sudut kanan bawahnya. Nah, kita lihat sekarang jadi ngefek ya. Jadi yang lulus itu adalah yang nilainya 80 atau lebih. Hanya ada 3 orang. Kemudian kita coba lihat. Ini kan rumusnya $C$1. Ketika di copy ke bawah, yang J5 berubah menjadi J6. Tapi yang C1 dia tetap mengarah ke sel C1. Kita copy lagi ke bawah, lihat rumus yang bawah. Nah, J6 berubah jadi J7, tapi C1 dia tetap mengarah ke sana. Nah, yang bawahnya lagi juga sama, dia berubah menjadi J8, tapi C1 tetap mengarah ke C1. Gitu ya. Itu maksud dari kita menekan tombol F4 atau menjadikan C1 agar absolut ya. Nah, kalau misalnya kita tadi tidak membuat sel C1-nya menjadi absolut, jadi kita cukup klik saja C1 saja tanpa menekan tombol F4 atau tanpa menambahkan tanda dolar di sebelum C dan sebelum angka 1 ya. Kita coba enter, kemudian copy rumus ke bawah. Nah, kita lihat hasilnya jadi kacau ya. Yang lulus itu yang 80, oke ini tidak masalah, tapi di sini kita lihat yang 76 lulus, kemudian yang 70 malah lulus, yang 85, 82 malah tidak lulus. Nah, itu adalah karena kita lihat ya, langsung saja misalnya kita cek rumus yang ini ya. Nah, kita lihat bahwa sel J5 dia berubah menjadi J7, ini tidak masalah. Nah, tapi yang jadi masalah adalah sel C1 dia berubah menjadi sel C3. Nah, sementara di sel C3 isinya adalah nama. Jadi J7 dibandingkan dengan nama itu akan error, sehingga menghasilkan hasil yang tidak sesuai, gitu ya. Jadi, di sini pada sel C1 harus kita jadikan sebagai sel absolut dengan cara menekan tombol F4, atau kalau tidak muncul coba Fn dengan F4, atau kalau masih tidak muncul lagi, ketikkan saja secara manual simbol dolarnya ya, sebelum nama kolom dan sebelum nama huruf. Oke, kita enter, kita copy rumus lagi ke bawah. Jadi ini sudah cocok, yang lulus adalah yang 80 ke atas. Nah, kemudian kalau misalnya KKM-nya berubah lagi jadi 85, maka dia akan berubah lagi ya. Nah, kita lihat yang lulus hanya 1 orang. KKM diturunkan jadi 70. Nah, lulus semua jadi 73. Nah, yang tidak lulus hanya 1 orang. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.